Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianiwati dari jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kitab makalah Fidaul Al-Qomar atau dengan judul On the Light of the Moon karya Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham atau Ali Muhammad Al-Hasan Al-Haytham atau Al-Hazen merupakan kelahiran Irak. Al-Hazen dilahirkan di Al-Basrah pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi dan meninggal pada tahun 1039 Masehi di Kairo, Mesir. Al-Hazen merupakan ahli sains, matematika, filosofi, astronomi, dan polimet dari masa keemasan Kekaisaran Islam. Kontribusi Ibnu Al-Haytham diantaranya adalah metode ilmiah. Cara Ibnu Al-Haytham menggabungkan pengamatan dan argumen rasional memiliki pengaruh besar. Ibnu Al-Haytham mengembangkan metode eksperimental yang ketat untuk pengujian ilmiah terkontrol untuk memverifikasi hipotesis teoritis dan dugaan induktif dan substantif. Metode ilmiah Ibnu Al-Haytham sangat mirip dengan metode ilmiah modern dan terdiri dari siklus pengamatan berulang, hipotesis, eksperimen, dan kebutuhan verifikasi independen. Yang kedua ada fisika dan optik. Teori cahaya dan penglihatan Ibnu Al-Haytham tidak identik dengan atau keturunan langsung, dan salah satu teori yang diketahui sebelumnya ada dalam zaman kuno atau dalam Islam. Apresiasi nyata pertama dari aksi lensa, khususnya kemampuan bentuk cembung untuk menghasilkan gambar objek yang diperbesar, tampaknya dikreditkan kepada Ibnu Al-Haytham. Yang ketiga adalah bidang matematika. Dalam matematika, Ibnu Al-Haytham dibangun di atas karya matematika Euclid dan Thabit bin Qurra dan melanjutkan untuk mensistematisasikan kalkulus tak terbatas, bagian kerucut, teori angka, dan geometri analitik setelah menghubungkan aljabar dengan geometri. Kontribusinya terhadap matematika sangat luas. Yang keempat adalah di bidang astronomi. Meskipun tidak termasuk di antara astronom Arab terbesar, karya-karyanya menunjukkan bahwa ia telah menguasai teknik astronomi Ptolemaic. Beberapa karya ini juga mengungkapkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang mendapat perhatian dari para astronom Arab, seperti menentukan kiblat. Yang kelima adalah dalam bidang kedokteran dan psikologi. Orang pertama yang menggambarkan secara akurat berbagai bagian mata dan memberikan penjelasan ilmiah tentang proses penglihatan adalah Ibnu Al-Haytham. Dalam kedokteran dan oftalmologi, Ibnu Al-Haytham membuat kemajuan penting dalam operasi mata, dan dia mempelajari dan menjelaskan dengan benar proses penglihatan dan persepsi visual untuk pertama kalinya. Yang keenam adalah pada bidang filsafat. Teori-teorinya mengenai pengetahuan dan persepsi menghubungkan domain-domain sains dan agama, menyebabkan filosofi eksistensi berdasarkan pengamatan langsung realitas dari sudut pandang pengamat. Sebagian besar pemikirannya tentang fenomenologi tidak dikembangkan lebih lanjut sampai abad ke-20. Bahkan, Ibnu Al-Haytham terkenal telah mengartikulasikan teori pengetahuan yang komprehensif. Ibnu Al-Haytham adalah seorang penulis yang produktif. Dia menulis lebih dari 200 karya pada berbagai subjek.
di mana setidaknya 96 karya ilmiahnya diketahui dan sekitar 50 dari mereka telah bertahan hingga saat ini. Hampir setengah dari karya-karyanya yang masih hidup berada di matematika, 23 diantaranya berada di astronomi dan 14 diantaranya berada di optik, dengan beberapa di bidang sains lainnya. Tidak semua karya dari Ibnu Al-Haytham belum dipelajari, tetapi beberapa karyanya yang paling penting ada pada slide berikut. Analisis makalah Bidaul Al-Qamar. Bulan itu bercahaya sendiri atau tidak tergantung pada fase bulan tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata fase bulan tidak memberikan bukti yang cukup untuk asumsi bahwa bulan memperoleh cahayanya dari matahari. Pada kitab dijelaskan bagaimana apabila cahaya dipantulkan dari berbagai titik dan sudut yang terbentuk, dan diskusi tersebut membuktikan bahwa tidak ada titik di permukaan bulan di mana cahaya matahari dapat dipantulkan ke bumi. Bagaimana cahaya bulan mencapai bumi dibahas dengan dua analisis, yaitu ketika cahaya dibiaskan dan dipantulkan. Saat mempelajari cahaya bulan, dalam kitab dijelaskan dengan membuat pengamatan menggunakan penggaris yang membuktikan bahwa cahaya keluar dari lubang bulan dan seluruh cahayanya jatuh pada titik yang berlawanan dengan bagian terang. Terdapat keraguan pada pengamatan tersebut. Prinsip yang dapat digunakan adalah bahwa ketika sinar matahari jatuh ke bulan, dan dalam keadaan ini bulan juga menjadi terang dan cahaya yang menyebar darinya mencapai bumi, tidak dapat disimpulkan bahwa bulan bercahaya sendiri. Jika kasus yang disebutkan dianggap benar, ini adalah fakta yang diakui bahwa dalam melihat tubuh yang diterangi atau bulan yang diterangi, sinar penglihatan dari mata bergerak ke arah di mana sinar cahaya yang muncul dari perjalanan bulan yang diterangi ini. Apakah sinar ini berada dalam garis lurus atau dibiaskan dalam perjalanannya? Tapi bulan tidak terlihat seperti itu dari titik manapun di bumi. Para peneliti berasumsi bahwa cahaya yang keluar dari bulan ke bumi bukanlah cahaya yang dipantulkan dari matahari. Melihat semua hasil yang didapatkan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa cahaya bulan yang sampai ke bumi tidak mungkin merupakan hasil refleksi. Selanjutnya, dibahas mengenai cahaya berpindah dari matahari ke bulan dan kemudian dari bulan ke bumi. Pandangan tersebut dilandasi oleh pemikiran yang salah karena secara keliru mereka berpikir bahwa sinar penglihatan mencapai benda-benda langit dan pembiasan tidak terjadi di jalan. Meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa sinar matahari mungkin dibiaskan, sinar yang mencapai bulan tidak dapat dibiaskan. Oleh karena itu, didapatkan kesimpulan bahwa cahaya dari matahari ke bulan dan dari bulan ke bumi tidak dibiaskan. Diketahui bahwa jarak antara matahari dan bulan bervariasi, berbanding terbalik dengan jarak antara bulan dan langit yang cekung. Jadi, bagian bulan dari mana cahaya dapat dipantulkan ke bumi akan menjadi bagian yang sangat kecil dari permukaan bulan yang terlihat. Selama bulan muncul, cahaya yang mencapai permukaan bulan dari langit cekung dapat dipantulkan. Dengan mengabaikan jarak bulan, garis dari pusat bulan ke bagian atas dari langit cekung akan jatuh pada bagian bulan yang terlihat dan mendekati bagian tengahnya daripada sisinya, di mana garis penglihatan mata menuju bulan akan jatuh di permukaan bulan yang terlihat dan akan mencakup garis melalui pusat bulan yang menyentuh langit cekung sehingga membentuk sudut tajam di bulan. Jika suatu benda padat dan tidak transparan,
dan cahaya dari suatu benda bercahaya jatuh di atasnya, tetapi tidak dipantulkan dari bulan, maka penglihatan yang jatuh pada bulan tersebut tidak akan terpantul darinya. Akibatnya, warna bulan yang sebenarnya akan terlihat oleh pengamat. Warna bulan yang bisa jadi merupakan warna sebenarnya dan terlihat ketika cahaya matahari jatuh di atasnya, atau itu adalah warna cahaya matahari. Disimpulkan bahwa warna terang bulan yang terlihat di bumi bukan karena pantulan, tetapi alasan sebenarnya mungkin karena cahaya matahari ke terang bulan dan karena permukaan bulan tidak mengkilap. Warna bulan yang sebenarnya terlihat dalam cahaya ini. Kesimpulannya adalah bahwa cahaya bulan mencapai bumi dari setiap titik di permukaannya, di mana cahaya matahari jatuh. Namun, cahaya ini bukanlah hasil pantulan. Faktanya, bagian bulan itu di mana sinar matahari jatuh menjadi terang, dan karena sifat atom bulan itu terlihat cerah dari setiap titik yang berlawanan dengannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.